Oke, mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya terkait manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin ini ya, jadi konsep utama yang harus teman-teman pahami dalam manajemen organisasi mungkin sering didengar adalah POAK ya. Jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Dalam manajemen suatu organisasi ada namanya ini ya. Jadi dalam mencapai tujuan, ya, tujuan itu ada 4 ya. Dan dari planning, bagaimana kita merencanakan suatu organisasi, bagaimana kita mengorganising, ya, jadi merencanakan dan mengorganising itu pasti beda, dan bagaimana juga mengarahkan, dan yang terakhir bagaimana kita mengkontrol atau memberi pengawasan, sehingga ini semua harus berjalan berkesinambungan dan sinkron. Sehingga apa? Sehingga mencapai tujuan organisasi. Apa sih tujuan organisasi? Ya bergantung visi misinya. Nah, tadi nanti kita sharing sih. Saya ingin tahu sih visi dan misinya Kandaga di tahun 2021 itu apa? Ya, nanti ya kita sharing ya seperti apa visi dan misi Kandaga nanti. Ini kita bahas konsep dasarnya dulu terkait ini ya, terkait kepemimpinan. Nah, jadi ada beberapa istilah mungkin ya. Jadi kalau kita ngomong pemimpin, ya itu nanti pemimpin, kepemimpinan, ya dan manajemen itu adalah hal yang beda. Dan nanti juga istilah manajer. Nah itu ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin hampir mirip tapi beda tupoksi nanti ya. Jadi kalau kita ngomong pemimpin sini ya, orang yang dapat mempengaruhi anggota ya dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai suatu tujuan atau visi misinya itu ya. Jadi orang ya, orang atau seseorang. Berarti sifatnya individu. Nah, itu pemimpin ya. Kepemimpinan di sini adalah proses. Ya, jadi aktivitasnya pemimpin itu dinamakan kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menetapkan dan mencapai suatu tujuan. Nah, itu prosesnya. Dan kalau manajemen dalam organisasi yang tadi saya singgung terkait POAK itu adalah proses atau seni dalam memberdayakan. Nah ini ya, memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ya, itu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah ini harus dipahami dan ini harus dibedakan nih. Ya, ini pemimpin, ini metodenya kepemimpinannya nanti, ini manajerialnya. Nah itu di sistem manajemen dan itu berbeda nanti. Ya, itu nanti kita akan bahas ya. Ini ya kalau kita ngomong leadership versus manajemen ya, bagaimana manajemen manajerial, bagaimana kepemimpinan terkait proses. Nah ini yang nanti akan saya singgung sebentar ya. Kalau misalnya kita ngomong leader, ya pemimpin itu memang satu ya. Nah, kalau manajerialnya, nah, itu bergantung ya. Bisa saya analogikan seperti ini dalam satu perusahaan ada namanya CEO ya atau leadernya itu. Cuma CEO-nya itu pasti punya manajemen atau manajerialnya yang itu dikatakan dewan direksi yang mengatur. Siapa pengambil keputusan itu tetap top manager. Siapa itu leader, pemimpin atau CEO. Nah itu yang nanti harus bedanya. Sama mungkin saya rasa di Kandaga punya ketuanya. Nah, cuma punya di bagian-bagiannya nanti. Manajemennya apa. Dan itu ada direksi-direksinya. Nah itu nanti beda ya di sini ya, ada penentuan arah visi misi, ada perencanaan ya, itu yang nantinya akan ini ya berjalan berdampingan tapi memiliki peran masing-masing. Ya contoh simpelnya lagi nih, negara yang nanti ada presidennya, ada perdana menteri. Nah sama seperti itu, sama-sama nanti sifatnya sebagai pemimpin ya, leader, hanya saja tupoksi ininya berbeda nanti. Nah itu nanti akan kita diskusikan ulang ya terkait apa sih manajer dan apa itu pemimpin nanti. Ya, ini ya. Nah, ini kalau kita singgung, nah ini ya nanti seperti apa sih bedanya pemimpin dan manajer nanti. Ya tadi kan sempat kalau itu mengelola sumber daya dari manusia dan sebagainya. Kalau pemimpin tuh bagaimana sih bisa mempengaruhi orang. Ya jadi bisa mengajak orang, merangkul ya, bagaimana bisa memberikan inspirasi, melakukan inovasi ya, membangun komitmen dan sebagainya, itu tugas dari pemimpin. Kalau manajer ya bagaimana mengelola ya, mendayagunakan, mengendalikan ya, mengorientasikan suatu sistem, menegakkan aturan ya, mengurusi dan itu hal-hal yang manajerial nanti. Ya, memang
sedikit hampir mirip tapi bersinggungan, tapi ini nanti beda kalau tupoksinya nanti. Ya, jadi itu yang harus dibedakan. Apakah dua-duanya harus ada? Ya tentu tidak. Ya, jadi bisa saja langsung pemimpin yang double job biasanya ya. Jadi bisa saja si A ini menjadi seorang leader juga, bisa jadi menjadi manajer juga. Nah, ada juga yang bisa intinya dipilah. Nah, ada yang jadi leader, ada yang jadi manajer, bergantung. Ya, tinggal nanti dikandangkan seperti apa nih. Ya, adakah pemimpin dan adakah manajer atau jadi satu nih pimpinan dan manajernya si A juga lah. Itu monggo terserah, yang jelas tupoksinya itu berbeda. Nah, ini ya. Terus bagaimana sih membangun kemampuan dalam memimpin? Ya, jadi ada beberapa poin di sini ya. Yang jelas bagaimana sih membangun? Yang pertama yaitu menata diri sendiri dulu. Ya, sebagai panutan. Ya, ini udah jelas ya, headline banget ya. Kalau ingin jadi pemimpin, ya harus bisa memimpin diri sendiri dulu dong. Ya, bagaimana bisa mengajak, mempengaruhi orang lain kalau memimpin diri sendiri saja tidak bagus ya, tidak maksimal. Nah ini ya, jadi harus bisa menata diri sendiri dulu ya. Terus bisa membangun core value. Core value itu apa? Nilai positif dulu ya. Jadi harus bisa berpikir positif ya. Setiap apapun, kejadian apapun, dalam mengambil sikap apapun ya harus memiliki apa ya, pemikirannya positif ya, positive thinking. Sehingga apa? Nanti bisa menjadikan nilai positif tersebut menjadi mindset. Ya, kalau sudah menjadi mindset nanti gampang merangkul orang atau mengajak orang lain. Ya, jadi mengajak orang lain lebih mudah karena itu sudah menjadi mindset kita untuk positive thinking. Setelah menjadi mindset, nah, akhirnya bisa menjadikan diri sendiri menjadi sumber-sumber di sini dalam arti menjadi panutan nantinya. Seperti apa? Gak usah nyontoh yang lain nih. Contoh diri saya sendiri seperti ini loh, seperti ini loh. Jadi kita harus pede karena kita sudah memiliki mindset itu. Ya, jadi kita harus pede. Jadi pemimpin harus pede ya. Jadi harus mampu menilai diri sendiri, mampu mengakui diri sendiri ini seperti ini dan tahu kelemahan diri sendiri, itu harus pede ya. Sehingga nanti akhirnya bisa berkomunikasi secara efektif, juga bisa menjadi negosiator yang efektif. Itu tupoksi pemimpin ya. Memang banyak orang bilang, oh enak kalau jadi leader pemimpin, enak tinggal nyuruh dan sebagainya. Ya, tinggal nyuruhnya ini ya belum tentu mudah. Iya lah, disuruh, yang disuruh tuh mau. Nah, disuruhnya itu nanti banyak komplain ini itu dan sebagainya, itu susah juga ya. Karena ingat, kalau misalnya pemimpin itu tidak bisa merangkul bawahan, ya akhirnya ya visi misinya itu akan ini ya tidak bisa tercapai dengan optimal dan maksimal gitu ya. Jadi gimana ya pemimpin ya, yang salah bawahan salahnya pemimpin ya. Kalau pemimpinnya salah ya belum tentu bawahannya salah. Nah itulah ya, itu beban, istilahnya beban tanggung jawab sangat tinggi ya. Jangan mudah saja wah enak Mas Putra BEM kali ngongkon iki itu, ya belum tentu ya. Mas Putranya juga memiliki apa ya, tanggung jawab besar nanti yang nggak asal nyuruh dan itu, dan beliaunya juga nanti memiliki tanggung jawab besar kepimpinannya juga kayak gitu ya. Jadi itu ya istilahnya yang harus sama-sama dipahami dan diketahui. Nah ini ya, jadi kalau dalam suatu ini ya pemimpin leader itu ya, jadi harus mengingat ini ya pesannya Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, jadi ingat stosung tulodo, ing madya bangun karso, tutwuri handayani. Ya, ini bahasa Jawa ya. Jadi kalau di depan jadi apa ya, menjadi contoh ya. Kalau di tengah tuh membangun, nggak malah menghancurkan ya. Tutwuri handayani, kalau di belakang itu mendorong supaya maju semua. Itu sifatnya pemimpin. Ya kalau di depan nggak langsung lari duluan, pokoknya saya selesai duluan, jangan gitu. Ya di tengah juga harus bisa bangun. Ya kalau di belakang ayo dorong teman-teman anggota lainnya supaya maju, barengan majunya. Ya jangan ditinggal. Kok jadi pemimpin nanti oh ya wes pokoknya saya bagus sendiri, nggak tahu yang lain, jangan seperti itu. Ya. Nah, ini konsep-konsep ya, saya singgung sedikit konsep kepemimpinan menurut beberapa pakar ya, dan menurut Stockdale, ada Gardner, Merton, dan Talbot ya. Jadi ini pengertiannya ya. Jadi intinya kalau kita ngomong kepemimpinan itu apa intinya ya, ini ya leadership ya. Jadi kemampuan untuk bisa menginspirasi beberapa orang ya, atau ini ya beberapa individu
untuk bekerja bersama sebagai kelompok, grup, ya, untuk mencapai satu tujuan. Jadi kerjanya harus sebagai kelompok, ya. Nggak bisa dalam satu organisasi itu yang kerja 1-2 orang, ya. Ujung-ujungnya nanti apa? Nah, akhirnya ada gap, ya, iri nanti. Kok enak sih A kerjanya mek gitu tok. Oh si B kerjanya mek ngene tok. Oh si C mek titip absen tok misalnya. Oke, teko latihan nih ikut ngisi absen dapat sertifikat. Nah, tuh akhirnya gesekan seperti itu kalau dibiarkan lama-lama bisa menjadi perpecahan itu, ya. Nah, inilah pinter-pinternya si leadernya nih, pemimpinnya nih harus bisa merangkul nih. Apakah mudah? Ya tentunya ya banyak lika-likunya ya bagi yang sudah pengalaman memimpin suatu organisasi, suatu kepanitiaan ad hoc ya istilahnya di sini ya, atau suatu apa ya istilahnya yang di situ mengumpulkan beberapa individu yang itu menjadi leadernya, nah itu pasti merasakan gimana susahnya nanti ya susahnya apa ya mengajak ngomong, merangkul dan sebagainya. Nah, itu ya jadi itu yang menjadi PR nanti ya. Terus bagaimana sih suatu kepemimpinan yang efektif? Ya, ini ya. Nah, ini ya ada beberapa ya. Jadi kepemimpinan yang efektif tuh harus mampu memutuskan dan memecahkan masalah. Ya. Jadi proses kepemimpinan yang efektif tuh harus ke sana. Ya, jadi pemimpin itu harus bisa. Ya, kalaupun belum bisa kan bisa mengajak diskusi dari anggotanya. Memang pemimpin itu nggak harus memutuskan segala sesuatu hal untuk mencapai tujuannya itu seorang diri, bisa mengajak pimpinan atau bawahan yang lain, ya, untuk memecahkan suatu masalah, ya. Terus juga bisa pemimpin itu harus bisa merencanakan dan menetapkan prioritas. Ya, intinya dari hal ini semua, ya, bisa dilakukan secara individual ataupun bisa meminta masukan. Ya, bergantung ya konsep tipikal kepemimpinan seperti apa yang diambil, ya. Itu kan ada beberapa jenis kepemimpinan nanti itu ada yang demokratis, misalnya ada otoriter, itu bergantung nanti. Yang jelas itu semua termasuk efektif melihat situasi dan kondisi nanti. Terus mampu memotivasi, ini harus bisa ya penting ya, mampu berkomunikasi otomatis, mampu melakukan presentasi pidato, istilahnya yang kalau pidato kalau ngomong itu nggak bikin ngantuk ya, bikin semangat, pinter ya. Contoh presiden pertama kita ya, beliaunya itu cukup dengan bicara saja ya, nggak perlu maju ke medan perang ya, itu sudah para tentara, para bawahan, para ini istilahnya ya, rakyat itu sudah terbakar semangatnya untuk melawan penjajah dulu ya. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan itu ya, dan itu butuh pembiasaan, butuh kebiasaan juga, butuh pengalaman. Ya itu ya, jadi nggak mudah untuk menjadi seperti itu ya, butuh proses di sini ya. Bisa mengajar mentransfer pengetahuan ya, jadi kalau ngerti, kalau tahu duluan itu bisa mentransfer ojo dipek dewe. Nah intinya jangan pelit informasi, pelit ilmu dan sebagainya, harus di share di situ. Terus bisa mampu menangani konflik. Konflik di sini ini ya dalam suatu organisasi pastilah ada konfliknya ya, baik intern ataupun ekstern. Ya bergantung nanti ya. Kalau dalam internal faktornya seperti apa nanti. Nah itu dalam manajemen nanti dicek ini internal faktornya dari strength dan weakness-nya, dari kekuatan dan kelemahan seperti apa nanti. Itu bisa ya, bisa dianalisis kekuatan suatu organisasi itu nanti. Ya, terus kalau dari eksternal faktor tuh nanti dari ini ya ancaman ya, dari peluang dan ancamannya seperti apa itu bisa dicek juga ya. Terus juga bisa mampu membimbing di sini ya bergantung ya. Jadi setiap individu dalam anggota itu pasti beda-beda ya, namanya juga dari kadang dari suku yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, pasti konsep pemikiran itu pasti berbeda. Sehingga harus bisa membimbing dan mengarahkan. Dasarnya apa ya? Kembali ke itu, visi dan misi. Ya, tujuannya. Itu ya. Itu terkait kepemimpinan yang efektif. Ya, itu ya. Nah, ini contoh gaya kepemimpinan. Saya hanya mengambil dari punyanya si Linkert ya. Banyak lagi sekali gaya-gaya kepemimpinan. Ya, hanya di sini yang saya ambil contohnya di sini yang punyanya si Linkert, ada 4 di sini ya. Ada otoriter, ada benevolen ya, ada konsultatif dan ada partisipatif ya. Banyak juga yang lain ya, ada demokratis misalnya. Terus ada banyak jenis. Yang intinya hampir mirip ya. Kalau otoriter sini top to down intinya ya. Kalau misalnya A, ya harus A.
ya sifatnya hanya satu arah komunikasi. Ya, jadi intinya kalau nggak melakukan itu ada reward ataupun punishment. Ya, kalau melakukan ada reward, kalau nggak melakukan ada punishment. Tuh mekanisme seperti top to down. Ya, jadi satu arah. Boleh melakukan ini, ya boleh-boleh saja ngeliat sikon ya. Lek misalnya anggota nih cuek bebek kabeh ya, terus kardiman ya, tahu kardiman ya, karpe dewe manu nyaman gitu ya. Pokoknya karpe dewe lah gitu ya. Jadi ya harus ada kalanya otoriter nih ya. Jadi bisa jadi itu dilakukan ya. Terus ada yang sistem benevolen ya atau otoritatif di sini, yaitu ada sistem kepercayaan hanya pada tingkat tertentu nih. Nah, jadi ada itu pas di bawahnya otoriter nih, masih kadang menanyakan, tapi ini hanya istilahnya ada tingkat tertentu nih. Sisanya masih misalnya nih 25% masih didiskusikan, tuh tetap 75%-nya masih pemimpin nih yang ngambil ini ya, ngambil keputusan. Nah, mungkin saja ini dilakukan. Terus ada juga yang sistem konsultatif ya. Ini kepercayaan cukup besar nih ya terhadap bawahan. Mungkin kebalikannya yang benevolen ya. Jadi 75-25 nih. 75-nya nanti diskusi dulu, 25-nya baru si pemimpin nih. Bisa jadi komunikasinya bisa dua arah karena lebih banyak diskusinya di sini. Terus yang terakhir ada sistem partisipatif ya. Jadi pemimpin punya kepercayaan penuh nih ya, hampir mirip dengan demokratis di sini. Hampir 100%. Nanti kita diskusi nih dalam mencapai tujuan. Ya nanti dicek, dilihat organisasi Anda, perkumpulan Anda ini lebih cocok gaya kepemimpinan seperti apa. Boleh nanti intinya ini ya, boleh memberi membuat satu kesepakatan. Ya, si anggota boleh. Ya wes kalau gitu pemimpinnya ini harus otoriter nih kalau kayak gini, boleh beri masukan. Oh, harusnya konsultatif nih atau benevolen atau partisipatif atau demokratis misalnya. Ya monggo. Ya, jadi itu bisa dilakukan melalui suatu kesepakatan di sini. Ya, jadi harus ada kesepakatan juga. Nah, ini ya mungkin pesan saya bagi calon-calon pemimpin di sini ya. Jadi teman-teman ini adalah calon pemimpin di masa depan di sini ya. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin tuh hindari pemimpin yang AIDS ya. Ini AIDS ini bukan virus ya, bukan virus HIV/AIDS ya. Jadi di sini AIDS ini apa? Itu aku, iri, dengki dan sirik. Aku nih seperti apa sih? Pokoknya iki lah, pokoknya itu loh ya. Yang pokoknya aku nih, pokoknya aku yang paling benar nih. Ya aku ngomong ini itu iki lah ini ya. Jadi itu yang juga harus mulai dihindari. Iri ya, oh anggota nih kayak gini, kenapa saya nggak kayak gini lah itu ya. Dengki ya, ini dengki udah di atasnya iri lagi ya, sudah ingin mencelakakan atau malah menjerumuskan ya. Syirik juga ya, syirik ini bukan yang nggak percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bukan ya. Syirik dalam arti sudah ini ya hampir mirip dengan dengki, hanya konsepnya saja nanti yang agak beda, yang ingin menjatuhkan juga atau ingin pokoknya aku seneng, situ nggak boleh seneng nih, nggak bisa, situ malah harus sedih nih ketika aku seneng. Nah aku sedih ya situ pokoknya lebih sedih nih. Nah ini ya, jadi itu ya, jadi hindari seperti itu ya. Kalau anggotanya sukses berhasil lebih baik ya harusnya pemimpinnya itu harus lebih bangga. Oh anggotaku lebih api, lebih bagus, ya harus bangga ya. Jadi nggak ada namanya iri, dengki, sirik, nggak ada. Ya, terus harus ini ya, bisa menjawab ini semua ya. Apakah saya bisa menerima kritikan? Nah ini jawab bisa nggak nih? Iya atau tidak nanti. Ngomongnya iyo, tapi dia diomong nesu lah ini ya orang Indonesia. Ya, terkadang itu ketika dikritik sakit hati. Nah, ini kalau kritiknya sifatnya membangun ya nggak boleh sakit hati ya. Sini ya, apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Nah ini ya, jawabannya iya atau tidak. Semisal tidak, yakin tidak. Nggak suka mencela tapi di depan. Di belakang, oh suka jelek-jelek. Lah ini Indonesia punya juga di sini ya. Di depannya baik-baik, di belakangnya ngelek-ngelek. Nah ini ya, jadi hati-hati kalau hal kayak gini juga bisa merusak nanti ini ya. Jika terjadi tidak beresan atau istilahnya ada problem, ada masalah, ya atau ada kesalahan nanti, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Lah ini karpe dewe-nya nih udah keluar nih, pokoknya semua salah, saya yang benar nih. Atau misalnya oh salah sendiri nih, ide saya nggak
apa istilahnya diikutin. Nah, kalau sudah kayak ini kurang bagus juga nih. Ya. Terus apakah juga sering berprasangka buruk? Ya, ini ya, intinya baru melakukan ide, jangan-jangan gini nih. Oh, ini mungkin ada udang di balik rempeyek nih misalnya nih. Oh, pasti nih ada sesuatu nih lah. Ini ya, ini dikatakan ada prasangka buruknya nih. Nah, ini ya, ini ada yang merah nih. Jika jawaban iya lebih dari 2, berarti Anda dikatakan Anda bisa besar kepala atau keras kepala di sini ya. Jadi hati-hati kalau sudah kayak gitu. Ya. Jadi harus belajar nanti di sini. Ya, bagaimana belajarnya untuk mengurangi ini ya, kepala yang kebesaran, dalam arti bukan hidrosefalus ya, bukan ya, di sini yang konsep bagaimana sih menghilangkan ini semua ya. Jadi mungkin teman-teman kan punya teman dekat, teman akrab dan sebagainya ya. Jadi coba sih saling meminta pendapat nih. Nah, ini misalnya nih, ini kan diklat nih, monggo mungkin bisa menjadi masukan buat tim di sini ya, tim panitianya nih. Kan ada kelompoknya nih, coba suruh menyebutkan antar kelompok yang sudah kenal nih misalnya, apa saja sih 4 hal yang tidak baik tentang Anda, suruh nyebutkan, tapi jangan kalian sendiri yang nyebutkan, teman kalian yang nyebutkan, coba suruh nulis, dan harus fair dong, kenapa kok gini, kenapa ini, nanti dijelaskan, nah, nanti harus saling menerima tuh, sehingga kalau sudah saling menerima, nanti bisa memperbaiki diri sendiri, nah itu yang paling penting ya. Jadi harus bisa saling menerima nantinya. Tuh ya, jadi intinya jadi pemimpin tuh harus ini ya. Jadi belajar dulu, paling enggak belajar memimpin diri sendiri dulu ya. Baru nanti bisa memimpin organisasi ataupun orang lain. Itu yang paling penting di sini ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman di Kandaga ya. Oke, mungkin itu saja terkait manajemen ini ya dalam kepemimpinan